Dalam seri ke-245 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Patriawati sebagai Sitangsu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasmi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti dan Sitangsu bermalam di lereng Bukit Sunyagara. Mereka dapat menemukan sebuah gua untuk berteduh atau menginap. Sitangsu kagum melihat pemandangan di sekitar bukit. Dia ingin tinggal di bukit itu barang beberapa hari lamanya. Sore harinya, Rakuti pulang membawa seekor genji. Genji adalah anak babi hutan yang masih kecil. Malam harinya Rakuti memotong binatang itu dan membakar dagingnya di atas api unggun. Ayo Sitangsu, makanlah. Jangan kau biarkan perutmu kosong. Nanti kau sakit. Ayo makan. Tidak, Kakang Rakuti. Aku tidak sampai hati. Nanti kau lapar. Ayo makanlah. Tidak apa-apa. Anak babi hutan ini memang biasa dimakan orang. Tidak, Kakang. Aku tidak tega mengunyah daging binatang yang tidak berdosa, yang telah dibunuh oleh suamiku. Kakang, mengerikan sekali. Aku takut, Kakang. Benarkah kau ini Kakang Rakuti suamiku? Sitangsu, ada apa denganmu? Benarkah kau Kakang Rakuti? Kau aneh sekali. Sudahlah. Ayo kita makan bersama-sama. Nah, lihat. Aku sudah menghabiskan 2 potong daging genjit. Enak sekali rasanya. Lezat juga. Kau boleh mencicipinya kalau kau tidak percaya. Ayo. Tidak, Kakang Rakuti. Aku tidak mau makan daging itu. Makanlah sendiri. Sitangsu, ada apa kau ini? Kakang, kau telah membunuh seekor anak binatang yang tidak berdosa, kemudian membakarnya, kemudian melahapnya dengan perasaan nyaman. Kau telah menghilangkan nyawa sesama makhluk untuk memuaskan hawa nafsumu, Kakang. Tidak, Kakang Rakuti. Aku benar-benar tidak sampai hati. Makanlah sendiri. Aku dapat menemukan sebuah pohon dari sana. Biarlah aku makan buah-buahan ini saja. Baiklah kalau begitu. Nanti kalau kau merasa lapar dan kau ingin makan, aku akan menyisakan beberapa potong. Lihat. Kau bisa mengambilnya sendiri dan membakarnya. Malam segera tiba. Jutaan bintang bertaburan di angkasa raya. Suasana di lereng Bukit Sunyagara menjadi sunyi dan lengang. Bukit itu benar-benar nampak seperti sebuah rumah yang sunyi dan lengang. Rakuti dan Sitangsu belum tidur. Nampaknya Sitangsu sudah melupakan soal daging genji. Dia mulai bersikap biasa lagi kepada suaminya. Bahkan sekarang dia menampakkan wajahnya yang berseri-seri, penuh kemanjaan. Aku sudah mengantuk sekali, Kakang. Aku mau tidur. Sitangsu, kau benar-benar tidak mau makan daging itu? Sudahlah, Kakang. Aku tidak akan mati hanya karena tidak memakan daging genji itu. Ya, kalau begitu, tidurlah. Kakang, kau jangan pergi kemana-mana. Di sini saja. Biarlah aku menggenggam tanganmu. Aku ingin tidur sambil menggenggam tanganmu yang perkasa. Nah, begini rasanya lebih nyaman. Apa yang kau rasakan, Kakang Rakuti? Apa maksudmu? Iya, apa yang kau rasakan? Aku ingin tahu apa yang kau rasakan sekarang ini. Apakah kau merasa bahagia, Kakang? Tentu saja aku merasa bahagia. Kau tidak berdusta, Kakang? Untuk apa aku berdusta kepada istriku sendiri? Baiklah. Aku percaya. Aku juga merasa sangat bahagia.
Aku teringat pada saat kita masih tinggal di desa Ganding. Setiap hari kau bekerja mengolah tanah. Keringatmu bercucuran. Wajahmu sampai merah padam kena sengatan matahari. Kau nampak bagaikan seekor lembu jantan yang pantang menyerah. Kemudian menjelang sore hari, kau pulang ke rumah. Dan aku bersama ibu sudah menyiapkan makan malam untuk kita bertiga. Kemudian kita makan bersama-sama di ruangan pendopo. Dan setelah itu, kita tidur di ruangan bilik sambil bicara tentang masa panen yang akan datang. Bertahun-tahun lamanya kita hidup dengan cara seperti itu, Kakang. Alangkah tenangnya, alangkah damainya. Kehidupan yang tenang, setenang air pegunungan yang gemercik mengalir sepanjang tahun. Kehidupan yang damai, sedamai burung-burung terbang melintas di pohon. Entah mengapa, Kakang, tiba-tiba aku teringat semua itu. Aku teringat masa-masa kita hidup bersama dan menikmati kebahagiaan. Si Tangsu istriku, malam ini kita juga bersama-sama. Lihatlah, Kakang Murakuti sekarang juga sedang berada di sampingmu, di dekatmu. Apakah hal ini akan berlangsung selama-lamanya, Kakang? Entah mengapa, hatiku tidak enak. Suatu saat aku ingin menangis. Aku tidak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba saja kerongkonganku menjadi kering dan mataku basah. Aku takut kehilangan kau, Kakang. Aku takut menghadapi saat-saat perpisahan. Benarkah kita akan berpisah, Kakang? Benarkah nasib akan merenggut kebahagiaan kita? Si Tangsu, kau tidak usah bicara macam-macam. Siapa yang akan memisahkan kita? Justru kita telah dipertemukan oleh nasib. Sudahlah si Tangsu, tidurlah. Baiklah, Kakang. Aku akan tidur sambil menggenggam tanganmu. Rakuti membiarkan istrinya tidur sambil menggenggam tangannya. Melihat si Tangsu tidur nyenyak, kembali Rakuti merasakan tekanan berat di hatinya. Dia menjadi sedih. Sedih bercampur rasa putus asa yang tidak dapat dimengerti. Tiba-tiba pikirannya terganggu kembali oleh kata-kata Sang Ramapati dan nasihat Rasemi sahabatnya. Kau harus patuh. Seorang abdi harus taat. Sekarang kepatuhanmu, ketaatanmu diuji. Cari si Tangsu sampai ketemu. Dan setelah itu singkirkanlah istrimu itu jauh-jauh. Dia telah mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Dia pantas mati. Cepat kerjakan perintah ini, Rakuti. Kalau sampai kau berani membangkang, masa depanmu sebagai seorang punggawa kerajaan akan lenyap sirna tanpa bekas. Jangan turuti perasaanmu, Rakuti. Ingat, kau sudah melangkah terlalu jauh. Kau sudah dapat meraih sebagian dari cita-citamu. Apakah kau akan mundur begitu saja dan bersikap seperti seorang bocah ingusan? Aku adalah sahabatmu. Aku bermaksud baik. Itulah sebabnya aku memberimu nasihat. Sekarang kaulah yang memutuskannya, Rakuti. Kalau kau melihat si Tangsu sebagai istrimu, sebagai sosok wanita yang kau cintai, tentu saja hatimu akan berat untuk melaksanakan tugas itu. Tapi kalau kau melihat si Tangsu sebagai hambatan, sebagai rintangan bagimu untuk meraih cita-cita yang tinggi, aku yakin kau akan mampu melaksanakannya. Rakuti mendesah perlahan. Angin malam menerpa dinding-dinding goa dan menyapu rambutnya yang ikal. Si Tangsu masih tidur dengan nyenyak. Tapi sekarang dia tidak lagi menggenggam tangan Rakuti.
Rakuti mengamati wajah istrinya yang cantik jelita. Dan kecantikannya itu sama sekali tidak berkurang karena sedikit cacat di wajahnya akibat perbuatan sewenang-wenang Prabu Jayanegara. Si Tangsu, benarkah aku harus membunuhmu? Benarkah aku harus membunuh wanita cantik istriku ini? Apakah memang sudah nasibnya harus mati di tangan Rakuti? Wajah Rakuti menjadi tegang, bibirnya gemetaran, beberapa tetes air mengalir di sudut matanya. Tangannya gemetar ketika meraih tombak Padmayoni yang tergeletak di sebelahnya. Rakuti bangkit perlahan-lahan, kemudian duduk di mulut goa. Pandangannya menyapu lembah yang hitam oleh malam. Untuk sementara dia duduk di situ sambil menggenggam tombak Padmayoni. Sekali waktu dia menoleh ke arah istrinya yang masih terbaring di atas lempengan batu. Si Tangsu masih tidur dengan nyenyak. Pada saat berikutnya si Tangsu bermimpi. Tiba-tiba saja dia melihat layar kehidupan dibuka, dibentangkan di hadapan matanya. Si Tangsu melihat seekor benji, anak babi hutan berlari-lari kecil di atas rumpun ilalang. Binatang itu sepertinya berlari-lari ketakutan. Pada saat selanjutnya dia melihat Rakuti mengintai di balik rimbunan daun-daun perdu, sambil menggenggam tombak Padmayoni. Si Tangsu terkejut. Dia melihat mata suaminya bernyala-nyala. Dia melihat mata itu memancarkan niat pembunuhan yang kejam. Buru-buru si Tangsu berlari-lari kecil menghampiri Rakuti. Jangan, Kakang. Jangan bunuh binatang itu. Diamlah si Tangsu. Kita lapar. Kita membutuhkan makanan. Kita bisa makan buah-buahan. Janganlah membunuh seekor binatang yang tidak berdosa. Jangan ganggu aku si Tangsu. Pergilah. Sini. Berdirilah di belakangku. Jadi kau akan tetap membunuhnya, Kakang? Kau sampai hati membunuhnya? Aku tidak mau kelaparan. Kita harus makan kenyang malam ini. Tidak, Kakang Rakuti. Kau bukan takut kelaparan. Kau memang sengaja ingin membunuh binatang itu. Aku dapat melihat niat itu di matamu. Kumohon jangan. Jangan lakukan, Kakang. Kasihanilah anak binatang itu. Apa salahnya? Apa dosanya, Kakang? Jangan ganggu aku si Tangsu. Pergilah. Nanti anak binatang itu melarikan diri. Ayo pergi. Jawab dulu, Kakang. Jawab dulu pertanyaanku. Apa salahnya Genji itu? Apa dosanya sehingga kau ingin membunuhnya? Dia memang tidak berdosa apa-apa. Tapi aku harus membunuhnya. Aku membunuhnya untuk memenuhi hasrat perutku ini. Aku lapar dan ingin makan. Kau juga harus makan. Kalau kau bertanya tentang dosa, barangkali perut kita ini yang berdosa. Sudahlah si Tangsu, minggirlah, awas. Aku akan membidik anak binatang itu dari sini. Aku akan menancapkan ujung tombakku ini tepat di lehernya. Lihatlah. Kau benar-benar telah membunuhnya, Kakang. Lihatlah, anak binatang itu terkapar. Darah segar menyembur dari lehernya. Aku telah membidiknya dengan tepat sekali. Dia pasti mati. Dan sebentar lagi aku akan membakar dagingnya untuk santap malam. Kau kejam sekali, Kakang. Kejam sekali. Menyeramkan sekali. Anak babi hutan itu pasti merasa kesakitan. Lihatlah, Kakang. Dia menggelepar-gelepar. Mungkin dia sekarang sedang meregang nyawanya. Kau telah menyakitinya, Kakang. Kau telah menyiksanya. Kasihan dia, Kakang. Kasihan anak binatang itu.
Selanjutnya si Tangsu melihat Rakuti menggandeng tangannya, dan mereka melangkah perlahan-lahan mendekati anak babi hutan yang sedang sekarat. Pada saat berikutnya, si Tangsu melihat wajah anak babi hutan itu berubah sedikit demi sedikit. Si Tangsu terkejut, bibirnya gemetaran. Dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Wajah anak babi hutan itu berubah menyerupai wajahnya sendiri. Kakang Rakuti, lihatlah Kakang. Lihatlah siapa yang kau bunuh. Lihatlah. Tidak. Aku tidak percaya. Tidak. Tidak. Si Tangsu terbangun, napasnya tersengal-sengal, wajahnya menjadi pucat pasi karena mimpi buruk. Mendadak dia melihat seorang laki-laki perkasa berdiri hampir menutupi seluruh mulut goa. Laki-laki itu menggenggam sebatang tombak pendek. Laki-laki itu adalah Rakuti, suaminya. Kakang? Iya. Kaukah itu Kakang Rakuti? Iya. Ada apa si Tangsu? Mengapa kau terbangun? Apa yang kau lakukan di situ, Kakang? Mengapa kau berdiri di situ dengan menggenggam tombak? Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa gelisah. Aku tidak bisa tidur. Tadi aku berjalan-jalan sebentar di halaman gua. Jangan berdiri seperti itu, Kakang. Letakkan tombakmu. Aku takut kau menggenggam senjata seperti itu di depanku. Atau barangkali kau ingin membunuhku, Kakang? Apa? Aku ingin membunuhmu? Si Tangsu, mengapa kau bertanya seperti itu? Si Tangsu kemudian menceritakan mimpinya yang mengerikan tentang Rakuti yang membunuh seekor anak babi hutan. Anak binatang itu menggelepar-gelepar meregang nyawa. Mendadak wajahnya perlahan-lahan berubah menyerupai wajahnya sendiri. Aku takut sekali, Kakang. Memang apa yang kulihat hanyalah sebuah mimpi. Tapi aku takut. Aku takut mimpi itu akhirnya akan menjadi kenyataan, Kakang. Si Tangsu, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku akan membunuhmu? Dan untuk apa? Aku sudah jauh-jauh membawamu meninggalkan kota Raja Majapahit. Aku sudah cukup merasa bahagia jika dapat hidup bersama kembali denganmu. Mudah-mudahan kau tidak berkata dusta kepadaku, Kakang. Nampaknya kepercayaanmu kepada suamimu sekarang sudah mulai luntur, si Tangsu. Aku sangat tercekam oleh peristiwa mimpi itu, Kakang. Lupakan saja. Mungkin kau masih terpengaruh melihat aku membunuh anak babi hutan itu, dan akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Sudahlah, lupakan saja. Lebih baik kita istirahat. Ayo, si Tangsu. Letakkan dulu tombakmu itu, Kakang. Aku ngeri melihatnya. Setiap kali aku melihatmu menggenggam tombak itu, aku seperti sudah dapat merasakan mata tombak itu menyayat ulu hatiku. Letakkan dulu tombak itu, Kakang. Letakkan. Baiklah, baik. Maafkan aku, si Tangsu. Maafkan kalau aku telah menakut-nakutimu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Janganlah mempunyai pikiran macam-macam. Kita akan segera tiba di Desa Ganding. Dan kita akan hidup bahagia di sana untuk selama-lamanya. Rakuti meletakkan tombak Patmayoni di lantai goa. Kemudian dia melangkah perlahan-lahan mendekati si Tangsu. Mereka berdekapan sesaat lamanya. Rakuti membelai wajah istrinya. Si Tangsu menangis terisak-isak sambil mendekap dada suaminya yang bidang. Jangan lakukan lagi, Kakang Rakuti. Janganlah menakut-nakuti aku seperti itu. Nanti aku bisa mati ketakutan. Maafkan aku, si Tangsu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku memang seringkali gelisah.
Dan setiap kali aku merasa gelisah, tanganku rasanya gatal untuk mencengkram tombak Patmayoni. Sudahlah, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ayo, kita tidur, istriku. Kita tidur dan mimpi bersama-sama. Mimpi yang indah. Kakang Rakuti. Sitangsu. Malam itu mereka tidur terbaring di ruangan goa di lereng Bukit Sunyagara. Rakuti membiarkan istrinya tidur setelah sebelumnya mereka bermesraan sebagaimana layaknya sepasang suami istri. Keduanya merasa bahagia, dan untuk sesaat lamanya Rakuti melupakan dirinya sebagai seorang abdi yang harus menjalankan tugas dari atasan. Pagi harinya mereka bangun. Sitangsu membersihkan tubuhnya di sebuah pancuran air di samping goa. Aduh, istriku. Rajin sekali kau membersihkan tubuhmu. Lihatlah, Kakang. Tubuhku sekarang harum baunya. Aku menggosoknya dengan daun-daunan. Kakang, apa yang kau bawa itu? Buah-buahan. Buah Darsanapala. Aku melihat ada beberapa jenis buah darsana di sekitar gua ini. Aku memetiknya beberapa buah untukmu. Lihatlah, merah sekali warnanya. Dan rasanya tentu lezat. Terima kasih, Kakang. Aku senang. Aku merasa tentram. Kau sangat memperhatikan istrimu. Sitangsu, aku sangat menyayangimu. Licin sekali batu-batuan ini. Tolong Kakang, tolong papa aku. Nanti aku terpeleset jatuh. Kau manja sekali, Sitangsu. Tapi aku senang seorang wanita yang manja. Ya, seringkali kemanjaan seorang wanita, asal tidak berlebihan, justru bisa menimbulkan gairah hidup bagi seorang laki-laki. Ayo, Sitangsu, berikan tanganmu. Mari kutuntun. Kita bisa duduk-duduk di mulut gua, bercakap-cakap sambil makan buah Darsanapala. Ayo. Sejuk sekali udara di sini, Kakang. Dari mana datangnya angin? Tahukah kau di mana rumahnya angin, Kakang? Aku tidak tahu. Pertanyaanmu aneh. Tapi kalau boleh aku menjawabnya, maka aku akan menjawab bahwa angin datang dari daerah yang tidak pernah kita kenal. Aku senang merasakan hembusan angin, Kakang. Aku senang menghirup udara segar yang dibawa angin dari lereng-lereng gunung itu. Aku akan meresapinya dari ujung kaki sampai ke ujung rambutku. Angin sejuk selalu bertiup di lereng-lereng gunung. Dan angin panas menghembus di dalam kota. Kakang Rakuti, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Tapi, tidak. Aku takut kau marah, Kakang. Soal apa yang ingin kau ketahui? Tanyakan saja. Aku tidak mempunyai alasan untuk marah. Ini mengenai cita-citamu, Kakang. Cita-citaku? Iya. Dulu kau pernah berkata kepadaku ketika kita masih tinggal di desa Ganding. Kau pernah mempunyai cita-cita. Dan aku pernah mengkhawatirkan cita-citamu itu, Kakang. Bagaimana tidak? Aku cemas. Aku tahu kau selalu diganggu oleh cita-citamu itu. Kau mengatakan bahwa kau ingin menjadi seorang raja. Maaf, Kakang. Apakah
sekarang ini kau masih menyimpan cita-citamu itu? Untuk itulah aku sekarang menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Aku bersama seorang sahabatku, namanya Rasemi. Sekarang sudah berhasil menapak di tengah-tengah istana. Ya, kami masih harus melangkah lebih jauh lagi. Kami sudah memperoleh sesuatu, tapi kami belum mencapai tujuan hidup kami. Jadi, kau masih tetap ingin menjadi seorang raja, Kakang? Keinginanku menjadi raja melebihi keinginanku untuk bernafas. Kalau kau ingin menjadi raja, mengapa kau kembali ke desa Ganding, Kakang? Seharusnya kau tetap tinggal di istana Majapahit dan menjadi penggawa kerajaan. Kalau kau kembali ke desa Ganding, kau akan semakin jauh dari cita-citamu. Kecuali kau sengaja ingin melupakan cita-citamu itu, Kakang. Bagaimana aku bisa melupakan cita-citaku, Si Tangsu? Aku hanya mempunyai dua pilihan. Keberhasilan atau kegagalan. Jika aku berhasil, aku akan naik ke tangga istana paling tinggi. Aku akan melihat selaksa manusia berdiri di bawahku dan semuanya tunduk menyembah di bawah kakiku. Sebaliknya, jika aku gagal, aku akan tersuruk di tempat yang paling gelap dan paling dalam. Dan aku tidak mungkin bangun kembali. Aku akan musnah bersama kegagalanku itu. Kakang Rakuti. Ya. Memang orang hidup harus berani memilih salah satu di antara dua. Kalau kau ingin menjadi raja, bagaimana kau bisa tetap menjadi suamiku? Aku berkata sungguh-sungguh, Kakang. Sebaiknya kau pikirkan sekali lagi cita-citamu itu, Kakang. Aku kira kau belum melangkah terlampau jauh. Kau masih bisa kembali lagi. Kau belum memanjat terlalu tinggi, Kakang. Sudahlah, Si Tangsu. Aku tidak mau bicara soal itu. Tapi kita harus membicarakannya, Kakang. Tidak. Aku tidak mau bicara soal ini. Kalau kita tidak membicarakannya, artinya kita melarikan diri dari persoalan. Kemana kita akan melarikan diri? Bisakah kita berpaling dari persoalan yang sedang kita hadapi? Kakang, janganlah menjadi seorang pengecut. Kalau kita bisa membicarakan masalah ini sampai tuntas, maka semuanya akan selesai. Tidak, kataku. Aku tidak mau bicara soal cita-citaku. Dan kau juga tidak mempunyai hak untuk membicarakannya. Kakang, bukankah aku ini istrimu? Benar, kau istriku. Tapi kau bukan segala-galanya bagiku. Aku masih mempunyai yang lain. Itulah cita-citaku. Sudah, Si Tangsu. Ku peringatkan. Jangan bicara soal ini lagi. Aku tidak mau bertengkar. Jangan rusakkan suasana tenang ini. Ya, marilah kita bicara soal ini saja. Apa saja. Tapi jangan sentuh lagi cita-citaku. Mau berhasil atau tidak, mau tercapai atau gagal, itu adalah urusan Rakuti. Kalau begitu, baiklah. Aku tidak akan membicarakannya lagi, Kakang. Si Tangsu! Si Tangsu! Tiba-tiba Si Tangsu mengibaskan tangan Rakuti, kemudian melangkah pergi. Rambutnya masih basah. Rakuti segera memburunya. Rakuti menjadi kesal karena Si Tangsu selalu mengibaskan tangannya. Tiba-tiba Si Tangsu berhenti. Mereka sudah sampai di depan mulut goa. Perlahan-lahan Si Tangsu memalingkan tubuhnya. Wanita itu menatap suaminya dengan tajam. Kakang Rakuti, bagaimanapun juga aku adalah istrimu. Aku berhak ikut memikirkan apa saja yang menjadi persoalanmu, Kakang. Janganlah kau mengurusi cita-citaku, Si Tangsu. Jadilah seorang istri yang baik. Justru aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin menyadarkanmu kembali, Kakang. Sekarang kau harus memilih. Aku ingin tahu jawabanmu. Aku ingin mendengar pilihanmu. Si Tangsu ataukah cita-citamu yang melambung tinggi itu?
Pilihlah satu, Kakang. Maafkan Kakang Rakuti. Aku terpaksa bersikap tegas karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilangan suamiku, Kakang. Tapi aku tidak ingin hidup bersama suamiku. Sementara suamiku dicengkram oleh cita-cita yang tidak masuk akal itu, Kakang. Aneh sekali. Mengapa tiba-tiba kau meributkan soal cita-citaku? Sejak dulu kau sudah tahu bahwa aku bercita-cita menjadi Raja Majapahit. Bahkan ibuku sendiri juga sudah merestuiku. Kau keliru, Kakang Rakuti. Sebenarnya ibumu juga tidak setuju. Dia lebih senang kau menjadi seorang Rakuti yang dulu. Rakuti yang hidup sederhana di desa Ganding. Rakuti yang punggungnya berkilat-kilat, penuh keringat ditimpa terik surya. Dan kakinya penuh lumpur sawah. Tidak. Aku tidak mau menjadi manusia seperti itu. Aku akan menjadi raja. Dan tidak seorang pun kuperbolehkan ikut campur urusan ini, termasuk kau. Jadi, kau sudah menentukan pilihanmu, Kakang? Sitangsu, sudahlah. Aku mencintaimu. Aku juga tidak ingin kehilangan istriku. Dengar, Kakang. Kalau kau tetap bersekutu dengan cita-citamu itu, kau pasti akan kehilangan istri. Dia menjadi seperti orang kebingungan. Dia ingin marah dan berbuat sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Rasemi sahabatnya. Rakuti, kalau kau melihat Sitangsu sebagai istrimu, sebagai wanita yang kau cintai, kau pasti akan merasa berat untuk melaksanakan tugas itu. Tapi kalau kau melihat Sitangsu sebagai hambatan, sebagai rintangan untuk meraih cita-cita, kau akan bisa melaksanakan tugas itu sambil berlalu dan tersenyum. Itu nasihatku. Sekarang kau sendiri yang harus memutuskannya. Tubuh Rakuti gemetaran, wajahnya merah padam. Tiba-tiba dia melompat ke dalam goa, dan saat berikutnya dia sudah kembali lagi dengan menggenggam tombak Padmayoni. Sitangsu heran melihat tingkah laku suaminya. Heran bercampur takut, karena dia melihat mata Rakuti berapi-api. Mulutnya mendesis, seperti menahan gejolak perasaan yang meluap-luap. Sitangsu, kalau kau mengharuskan aku untuk memilih, baiklah. Kau akan segera mendengar mana yang akan kupilih. Lihatlah, Sitangsu. Ujung tombak ini akan membantu aku untuk menentukan pilihan. Kakang Rakuti, apa yang akan kau lakukan, Kakang? Memilih satu di antara dua. Bukankah itu yang kau inginkan? Bukankah kau ingin mendengar jawabanku? Inilah jawaban Rakuti. Kau memang menjadi hambatanku. Kau menjadi batu sandungmu. Aku akan membinasakanmu. Pat sambil terus menggenggam tombak Padmayoni, dia berlari-lari kecil menyusuri lereng Bukit Sunyagara. Matanya liar menengok ke sana kemari, mencari di mana istrinya berada. Dia sampai di sebuah tebing yang cukup curam. Tapi dia tidak melihat sesuatu kecuali bongkahan-bongkahan batu padas yang berceceran di sana-sini. Sementara itu, Sitangsu bersembunyi di balik rumpun belukar. Hatinya berdebar-debar. Belum pernah dia merasa takut seperti itu. Kakang Rakuti, dia mau membunuhku. Benarkah dia mau membunuhku? Membunuh istrinya sendiri? Aku sama sekali tidak menduga. Aku melihat niat pembunuhan itu memancar dari dua belah matanya. Kakang, kita sudah jauh meninggalkan kota Raja Majapahit. Dan sebentar lagi kita akan sampai di desa Ganding. Mudah-mudahan Dewata Agung melindungi aku. Sitangsu! Di mana kau? Ayo! Bukankah kau ingin mendengar jawaban Rakuti? Bukankah kau ingin mendengar pilihanku? Keluarlah! Dan kau akan segera mendengarnya, sekaligus merasakan akibatnya. Ayo keluar! Nah, akhirnya kau keluar juga. Mari Sitangsu. Mari kita selesaikan persoalan kita.
Aku akan melindasnya. Aku akan menggilasnya sampai lumat. Ayo si Tangsu, mendekatlah. Kakang Rakuti, benarkah kau akan membunuhku? Kau sedang berada di alam sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Hei, lihatlah. Bukalah matamu si Tangsu. Bukalah telingamu. Dengarlah, Duk. Dia bukan membantumu, Kakang Rakuti. Benda itu adalah berhala bagimu. Dia makhluk yang haus darah. Ya, dan sebentar lagi mata tombak ini akan kotor. Hatiku sudah tetap. Keyakinanku tidak akan bisa digoyahkan lagi. Kita memang harus memilih salah satu di antara dua. Aku tidak bisa menghalang-halangimu meraih cita-citamu. Aku tidak akan menjadi batu sandunganmu lagi. Aku tidak akan menjadi hambatan dan rintanganmu lagi. Aku rela, Kakang. Aku rela kau menumpahkan darahku. Cabutlah nyawa istrimu. Bunuhlah aku. Gam tombak Patmayoni, matanya bernyala-nyala, bibirnya gemetar dan wajahnya tegang. Sementara si Tangsu mulai pasrah. Aneh sekali, tiba-tiba dia tidak merasa takut lagi. Dia tidak gentar lagi menghadapi Rakuti yang menggenggam tombak. Kakang Rakuti, aku tidak tahu mengapa kita harus mengalami peristiwa seperti ini. Diam, si Tangsu. Kita tidak membutuhkan pembicaraan lagi. Diam, kataku. Jadi kau benar-benar akan membunuhku, Kakang? Kau tidak mungkin membujuk Rakuti untuk melupakan cita-citanya. Aku sudah memperingatkanmu, si Tangsu. Kau tidak kuperbolehkan bicara soal cita-citaku, tapi kau nekat. Bahkan kau berani merendahkan Rakuti, memandang enteng kepada suamimu sendiri. Seharusnya kau mendukung aku. Seharusnya kau berdiri di belakangku. Kalau begitu, baiklah, Kakang. Kita mempunyai pendirian masing-masing. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan kalau kau ingin membunuhku, silakan. Silakan, Kakang Rakuti. Aku rela mati di tanganmu. Si Tangsu menjatuhkan tubuhnya di atas rumput. Dia berlutut di depan suaminya. Air matanya bercucuran, tapi suaranya masih kedengaran tegar ketika bicara. Ayo, Kakang. Angkat tombakmu. Angkat dan pergunakanlah senjatamu itu sebaik-baiknya untuk menghabisi nyawa si Tangsu. Aku sudah pasrah, Kakang. Aku tidak takut mati. Dan semua ini kulakukan hanya untukmu, suamiku. Hanya untuk laki-laki yang sangat kucintai di dalam hidupku. Ayo, Kakang Rakuti, bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Kau pikir aku main-main, si Tangsu? Dalam waktu sekejap, mata tombak ini akan menghilangkan nyawamu. Jangan berkata-kata lagi, Kakang. Cepat lakukan. Lakukan, Kakang. Aku juga bersungguh-sungguh. Aku tidak main-main, Kakang. Rakuti maju 2 tindak. Matanya masih bernyala-nyala dan wajahnya masih merah padam. Pandangannya liar, seperti pandangan orang yang kurang waras. Rakuti menggenggam tombak Patmayoni erat-erat, kemudian mengangkatnya ke udara. Tapi mendadak dia melihat wajah si Tangsu berubah menjadi wajah ibunya. Rakuti menjerit di dalam hati. Tidak. Ampun, Ibu. Ampunilah aku. Ampunilah Rakuti. Rakuti berlutut di depan si Tangsu.
Laki-laki tegap perkasa itu seperti baru sadar dari sebuah mimpi paling buruk. Wajahnya berubah menjadi murung, matanya berkaca-kaca. Dalam keadaan seperti itu, Rakuti tidak nampak perkasa lagi. Bahkan dia nampak seperti seorang bocah yang pantas dikasihani. Kakang, apalagi yang kau tunggu? Aku sudah siap mati di tanganmu. Ayolah Kakang Rakuti, bunuh aku sekarang juga. Tidak, Si Tangsu. Aku tidak bisa melakukannya. Mengapa tidak bisa? Bukankah itu yang kau inginkan? Kau keliru. Aku sama sekali tidak pernah menginginkan kematianmu. Tadi kulihat kau mencabut tombak Patmayoni dan memburu aku. Sinar matamu bernyala-nyala. Aku sampai ketakutan dan lari bersembunyi. Maafkan aku, Si Tangsu. Maafkan aku, suamimu yang bodoh dan celaka ini. Maafkan. Kau tidak usah ragu-ragu, Kakang. Aku tidak apa-apa. Kalau memang kau menginginkan kematianku, aku rela menyerahkannya. Barangkali setelah aku mati nanti, kau tidak lagi mempunyai hambatan yang dapat menggagalkan cita-citamu. Ayolah, Kakang. Cepat lakukan. Lihatlah, aku sudah siap. Kau tinggal menancapkan ujung tombakmu itu di leherku, atau di dadaku, atau di perutku ini. Dan setelah itu, aku akan tergeletak. Barangkali aku akan merasakan sakit yang sangat menyengat. Tapi aku yakin, itu tidak berlangsung lama. Aku akan segera mati. Nyawaku akan terbang ke langit tinggi. Dan tidak akan ada lagi Si Tangsu di dunia fana ini. Kemudian kau akan bebas melangkah. Kau tidak perlu lagi menghadapi rintangan karena kehadiran Si Tangsu istrimu. Ayolah Kakang Rakuti. Apalagi yang kau tunggu? Ayo. Si Tangsu. Sudahlah. Diamlah, istriku. Jangan berkata-kata seperti itu. Aku tidak tahan mendengarnya. Sudahlah, maafkan aku. Aku memang seorang laki-laki yang paling sial di dunia ini. Maafkan aku, Si Tangsu. Kau mau memaafkan aku, bukan? Kakang Rakuti. Kasihan kau, suamiku. Kasihan kau, Kakang. Kakang Rakuti, kau pasti mempunyai persoalan yang berat. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Aku adalah istrimu, Kakang. Aku dapat merasakan getaran-getaran perasaanmu. Kau tidak bisa berdusta di depan istrimu, Kakang. Mengapa kau tidak berterus terang? Katakanlah. Katakan kau sedang menghadapi persoalan apa. Dan marilah kita pecahkan bersama-sama. Kita bisa bekerja sama untuk menghadapi setiap persoalan. Kau harus percaya kepada istrimu, Kakang. Aku percaya padamu, Si Tangsu. Tapi aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Persoalan apa? Satu-satunya persoalan kita ialah kembali ke desa Ganding dan berusaha membina hidup bersama seperti dulu kala. Ya, itulah persoalan kita. Kakang, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu di depanku. Aku menyembunyikan apa? Tidak ada yang kusembunyikan. Ya, kalau memang kita mempunyai persoalan, barangkali persoalan itu ialah persoalan cita-citaku. Tapi baru saja aku sudah memutuskan. Aku akan segera melupakan cita-citaku. Aku tidak bisa berpisah denganmu, Si Tangsu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita akan selalu bersama-sama.
Barangkali kau mempunyai persoalan dengan Gusti Ramapati. Bukankah selama ini kau bekerja pada beliau? Tidak, Si Tangsu. Aku tidak mempunyai persoalan dengan Gusti Ramapati. Atau barangkali kau mempunyai persoalan dengan pemerintahan Majapahit. Katakan saja, Kakang. Tidak. Jangan mendesakku, Si Tangsu. Kau harus percaya padaku. Kalau begitu, baiklah. Mudah-mudahan memang begitu. Kalau saja kau mau berkata jujur, semua itu akan berjalan dengan baik, Kakang. Aku sudah berkata jujur padamu, Si Tangsu. Kau tidak usah meragukannya lagi. Baiklah, Kakang. Aku merasa bersyukur. Hatiku merasa lega. Kita baru saja melewati saat-saat yang gawat. Hampir saja aku pergi meninggalkanmu, Kakang. Tidak, Si Tangsu. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kita akan selalu bersama-sama. Percayalah. Kita akan segera tiba di desa Ganding. Dan Si Tangsu akan tetap menjadi istri Rakuti. Kau percaya kata-kataku, bukan? Dengar, Kakang. Sepertinya ada orang-orang berkuda menuju kemari, Kakang. Kita lihat apa keinginan mereka. Ayo cepat, Si Tangsu. Lihat, ada sebuah gua. Wah, mungkin saja mereka bersembunyi di dalam gua sana. Biar aku yang akan memeriksanya, Kakang. Tunggu. Kalian tidak usah terburu-buru turun dari kuda. Jelas, ada manusia di ruangan gua itu. Lihat saja. Ada bekas-bekas api unggun di sini. Kalau begitu, mengapa tidak kita gerebek saja, Kakang? Biarlah aku menyeret mereka keluar. Dan selanjutnya terserah Kakang Jalaran. Tunggu kataku. Kau jangan sok berani. 4 orang temanmu sudah tewas. Dan aku harus membuat perhitungan dengan orang itu. Hai! Aku tahu ada orang di ruangan gua itu. Cepat keluar. Kami tidak akan mengganggumu. Tapi kami harus memperoleh keterangan darimu. Tidak ada yang mau menjawab, Kakang. Sepi-sepi saja. Mungkin mereka tidak berani menjawab. Tapi jelas ada orang di ruangan gua itu. Hai! Dengar! Namaku Ujal Larang. Aku adalah pimpinan kelompok Bajing Merah. Aku datang ke tempat ini untuk mencari seseorang. Dia telah membunuh 4 orang anak buahku. Dia harus kami tangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku tidak terima anak buahku dibunuh orang. Hei! Mengapa kau tidak menjawab? Kami tahu kau bersembunyi di dalam gua. Ayo cepat keluar. Kami tidak sabar lagi menunggu. Kalau kau tidak mau keluar, kami akan segera masuk dan menangkap kalian. Bagus. Bagus sekali. Kau pikir ada gunanya bersembunyi di ruangan gua itu? Orang bodoh. Kau akan segera tahu siapa itu pimpinan Bajing Merah. Kau akan segera berkenalan dengan Puja Larang. Ayo, anak-anak. Turun dari kuda. Geledah ruangan gua itu. Tangkap manusia yang bersembunyi di dalamnya. Salah mereka sendiri. Aku sudah memberinya peringatan. Ayo anak-anak, cepat turun dari kuda masing-masing. Tangkap dan seret orang itu keluar. Yang terkenal dengan sebutan Bajing Merah berlompatan dari punggung kudanya masing-masing. Mereka segera melangkah ke mulut goa yang hitam. Tapi belum sampai mereka mendekati mulut goa, pada saat itulah Rakuti muncul. 5 orang anak buah Puja Larang segera berhenti.
Mereka berdiri tegak menunggu dengan senjata terhunus. Rakuti menghentikan langkah-langkahnya sambil tersenyum dingin. Sesaat lamanya, dia menyapukan pandangan matanya ke arah orang-orang di sekitarnya. Bagus. Rupanya kau tahu apa yang sebaiknya kau lakukan. Memang tidak ada gunanya bersembunyi. Untung, kau segera keluar. Aku tidak mengundang kalian datang ke tempat ini. Aku tidak memerlukan undangan siapa-siapa untuk datang ke tempat ini. Daerah di sekitar Bukit Sunyagara ini adalah daerah kami. Kamu bebas pergi kemana saja. Sepertinya kalian datang bukan dengan maksud yang baik. Apakah dugaanku ini benar? Itu tergantung bagaimana sikapmu kepada kami. Baiklah. Aku tidak senang ribut-ribut. Tapi aku juga tidak senang diganggu orang. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kami datang ke tempat ini untuk mencari seorang laki-laki. Dia pergi bersama seorang wanita. Laki-laki itu telah membunuh 4 orang anak buahku. Kami tidak terima. Kami harus menangkap orang itu dan membuat perhitungan dengannya. Kau tahu di mana orang yang kami cari-cari itu, ha? Sayang sekali. Aku tidak melihat siapapun juga melintasi daerah ini. Barangkali kalian harus mencari ke tempat lain. Rupanya dia takut berhadapan denganmu, Kakang Jalarang. Hei, kau tidak usah berdusta. Aku masih dapat mengenalimu dengan baik. Memang kaulah orangnya. Kau telah membunuh 4 orang temanku. Dan sekarang aku datang lagi bersama teman-temanku yang lain. Rupanya kau perampok jalanan yang kubiarkan lari. Kau masih cukup beruntung karena bisa hidup sampai saat ini. Seharusnya aku juga membinasakanmu seperti yang lain yang telah kulakukan pada teman-temanmu. Monyet! Jadi dia orangnya. Benar, Kakang Jalarang. Memang dialah orangnya. Aku tidak ragu-ragu lagi. Aku masih bisa mengenalinya dengan baik. Iya. Jadi ini orang yang telah membunuh anak buahku. Berani sekali kau melakukannya. Senjata apa yang kau andalkan? Ilmu apa yang kau miliki? Ajan apa yang kau bangga-banggakan? Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Kecuali ini. Aku hanya memiliki sebatang tombak. Dia sudah seringkali membantuku mengatasi kesulitan di jalan. Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuh anak buahmu. Tapi nampaknya mereka ingin mati di tanganku. Berdebah. Sombong sekali orang ini. Ayo Kakang Jalarang, kita sabet saja. Gasak saja. Tunggu apa lagi? Memang. Untuk apa kita tunggu lama-lama? Ayo anak-anak, cabut pedang. Cabutlah parang. Sabet orang itu. Cincang sampai lumat. Ayo anak-anak, royok dia. Bunuh saja. Jangan beri kesempatan dia lolos. Bunuh dia. Bunuh dia. Ayo. Rakuti berkelahi seperti orang kesatanan. Matanya bernyala-nyala dan tombak Fatmayoni seperti haus darah. Melihat anak buahnya banyak yang roboh binasa, hati Ki Jalarang menjadi kecut. Tampaknya dia seorang pimpinan yang berwatak pengecut. Keparat, apa yang telah kau lakukan kepada anak buahku, anjing buntung? Kau akan segera binasa di tangan bajing merah. Bajing merah, tidak usah banyak cakap. Majulah. Tombakku ini akan segera membuat kepalamu menggelinding di tanah. Ayo maju. Kau memang hebat. Kau pendekar hebat. Tapi belum tentu kau dapat menandingi kemampuanku. Ayo, minggir dulu anak-anak. Biar aku menjajal ketinggian ilmu orang ini. Pinggir kalian. Dan tontonlah kami. Aku senang mendapat lawan tanding yang seimbang. Mengapa kalian tidak maju saja bersama-sama? Bukankah kalian sudah biasa berkelahi keroyokan? Majulah bersama-sama, bajing merah. Jangan khawatir. Aku tidak akan melarikan diri. Berdebah. Rupanya di samping hebat, kau juga seorang pendekar yang sombong.
kau akan segera mati di telan kesombonganmu sendiri. Jalaran menyergap Rakuti dengan sebuah pedang pendek. Benturan senjata tajam terjadi berulang kali. Dan setiap kali senjata mereka beradu, maka timbullah percikan api. Rakuti segera dapat mengukur kemampuan lawannya. Memang kemampuan Pujalarang jauh di atas anak buahnya. Demikian pula Pujalarang merasa memperoleh lawan tanding yang seimbang. Pertarungan berjalan dengan sengit. Tapi setelah melewati 20 jurus, nampak Rakuti mulai kerepotan. Pujalarang dapat menekannya, dan beberapa kali dia hampir saja berhasil membabatkan pedang pendeknya. Melihat lawannya terdesak, Pujalarang segera memberikan aba-aba. 5 orang anak buahnya yang masih tersisa buru-buru ikut menggentur Rakuti. Sekarang keadaan Rakuti benar-benar gawat. Sementara Pujalarang terus menekan dengan pedang pendeknya, Rakuti merasa semakin terpojok. Akhirnya Rakuti memutuskan untuk menyudahi pertarungan dengan Aji Segarageni. Rakuti segera melompat mundur beberapa tindak. Ayo, kau telah berani sombong di depan kami. Kau telah berkata bahwa kau tidak akan melarikan diri. Ayo, tepatilah kata-katamu. Marilah kita rampungkan pertarungan ini secara jantan. Siapa yang akan melarikan diri, Bacingetan? Aku tidak pernah melarikan diri dari pertarungan. Pantang bagiku untuk menyerah. Jangan khawatir, Bacing Gendang. Kalau kau bisa membunuhku, aku rela mati di tanganmu. Bagus. Kau memang akan segera mati di tangan Bajing Merah. Jangan buru-buru merasa bangga, Bacingetan. Kau tahu siapa yang kau hadapi sekarang ini? Nama aku Rakuti. Aku berasal dari desa Kandi. Apa pedulimu? Aku tidak membutuhkan namamu dan asal-usulmu. Aku membutuhkan nyawamu untuk membayar anak buahku yang telah menjadi korban. Sabarlah, Bacingetan. Kita akan segera melanjutkan pertarungan ini. Tapi dalam suasana lain. Sabarlah. Rakuti menggosok-gosokkan telapak tangannya. Dia juga menggosok-gosokkan telapak kakinya ke tanah. Sesaat lamanya dia memejamkan mata. Pujalarang tersenyum. Dia tidak tahu bahwa musuhnya kali ini akan mengeluarkan ilmu yang dahsyat. Aji Segarageni. Siro Ratuning Geni. Siro Angasani Lakuning Geni. Jagat tiro jagat geni. Langit tiro langit geni. Segoro niro segoro geni. Ayo, Bajing Gemblong. Aku sudah siap melanjutkan pertarungan. Majulah. Majulah kalian bersama-sama. Dan malam ini juga riwayat Bajing Merah akan tamat. Jangan gentar anak-anak. Kita pasti akan bisa membalas dendam atas kematian teman-teman kita. Ayo, sergap lagi orang itu. Sekarang jangan lagi beri kesempatan untuk sesumbar. Bunuh saja. Langsung bunuh saja. Kembali pertarungan sengit terjadi. Kali ini Rakuti bertarung tanpa mengandalkan kemampuan memainkan tombak Patmayoni. Tombak Patmayoni digenggam dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya siap melemparkan Aji Segarageni. Suatu saat, salah seorang perampok lengah
dan nasibnya menjadi sangat malang serta mengenaskan. Rakuti melompat ke samping dan telapak tangannya berkelabat mengibaskan udara maut. Ayo, majulah kalian. Ayo, apakah yang kalian tunggu lagi? Mari sini. Datanglah kepadaku. Datanglah untuk menyongsong maut. Mampuslah kalian semua. Dia melarikan diri, sementara anak buahnya berkelimpangan di sini. Dasar laki-laki pengecut. Kakang Rakuti. Mati. Mereka sudah sering kali berbuat jahat kepada orang. Dan sekarang mereka ketemu batunya. Menyeramkan sekali pemandangan ini, Kakang. Aku takut, Kakang. Mengapa harus takut, istriku? Selama Rakuti di sisimu, kau tidak perlu takut apa-apa. Aku akan melindungimu. Lihatlah, tombak Patmayoni ini telah minum darah para perampok jalanan. Dan lihatlah, telapak tanganku ini sudah beberapa kali menggelegar. Dan orang-orang bodoh itu bergelimpangan, roboh binasa tanpa merintih lagi. Jangan takut, Citangsu. Kakang, dia minta tolong. Barangkali dia mau minum, Kakang. Tolong, aku tidak tahan lagi. Tolonglah aku. Perutku ini sakit sekali. Tolonglah, aku mau minum. Berilah aku minum seteguk air. Tolonglah, kasihanilah aku. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak kuat lagi. Baiklah. Aku akan segera menolongmu. Sebentar lagi, kau tidak perlu merasa sakit lagi. Kakang, apa yang akan kau lakukan? Aku kasihan melihatnya, si Tangsu. Aku harus menolongnya. Dan beginilah caraku menolongnya. Membunuhnya. Itulah caraku memberikan pertolongan pada seorang penjahat yang sedang sekarat. Cara seperti ini juga sudah sering kali dilakukan orang-orang. Kau kejam sekali, Kakang. Daripada dia merintih-rintih dan merasa sakit, bukankah lebih baik aku membunuhnya? Kakang, mau kemana? Aku masih belum puas, si Tangsu. Pimpinan rampok itu melarikan diri. Aku akan membunuhnya. Sudahlah, Kakang, sudah. Biarkan saja dia lari. Kau sudah membunuh banyak orang malam ini. Tapi mengapa kau masih juga belum puas? Aku benci melihat seorang pimpinan berwatak pengecut. Seharusnya dia mati bersama anak buahnya. Aku pergi dulu, si Tangsu. Kau jangan kemana-mana. Sebentar lagi aku akan kembali. Tunggu saja di ruangan gua. Kakang, jangan pergi, Kakang. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku takut, Kakang. Rakuti tidak menghiraukan teriakan-teriakan istrinya. Dia langsung melompat sambil menggenggam tombak Patmayoni. Dia berlari-lari kecil menuruni jalan setapak. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohonan yang gelap. Si Tangsu masih berdiri termangu. Wanita itu berdiri di antara mayat-mayat yang bergelimpangan tak tentu arah. Kakang Rakuti, sampai hati dia membunuh orang seperti ini. Dia membunuh orang seperti seorang pemburu membunuh binatang. Mengerikan sekali. Benarkah Kakang Rakuti adalah suamiku? Benarkah dia Rakuti yang pernah aku kenal selama ini? Kakang, sepertinya aku semakin tidak mengenali dirimu. Sepertinya aku semakin jauh darimu.
Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu, Kakang? Mengapa kau tidak mau berterus terang? Kau pasti mempunyai sesuatu yang kau sembunyikan. Dan apa yang kau sembunyikan itulah yang barangkali telah membuat dirimu kalap, sehingga kau bantai orang-orang seperti binatang. Kakang Rakuti, Kakang Rakuti. Sepertinya orang itu tidak mengejar kita, Kang. Hampir kita semua terbunuh. Ya, ilmu apa yang digunakan orang itu tadi? Pukulannya dahsyat sekali. Kalau kita masih terus mengepungnya, kita akan mati satu persatu. Bukankah aku sudah menceritakannya padamu, Kang? Ilmu kanuragan orang itu hebat sekali. Telapak tangan kanannya bisa meledak dan membakar apa saja. Kita harus terus bersembunyi kalau kita ingin hidup. Kita tunggu saja sampai keadaan benar-benar aman. Kakang Jalarang. Iya. Aku melihat bayangan berkelebat di sebelah sana itu. Jangan main-main. Iya. Jangan menakut-nakuti aku. Tanpa kau takut-takuti, aku sudah takut. Sudah, diam saja goblok. Jangan bicara lagi. Kita tunggu sebentar. Kalau memang orang itu tidak mengejar, kita lari lagi. Lihat, Kang, lihat. Iya. Rumpun belukar di depan itu bergerak-gerak. Mungkin hanya binatang hutan. Coba kau lihat sebentar. Lihatlah. Aku tunggu di sini. Aku juga takut. Kau saja yang melihatnya. Setan kau. Ini perintah. Sekalipun anak buahku hanya tinggal satu orang, tapi aku masih pimpinan kelompok bajing merah. Ayo sana. Lihat sana. Ini perintahku. Jalankan perintah atasanmu dengan baik. Ayo cepat. Tapi Kang, aku ingat, kalau kau tidak mau juga beranjak dari sini, akulah yang akan membunuhmu. Baik, Kang, baik. Baiklah. Aku akan melihatnya. Mungkin juga hanya binatang hutan yang sibuk mencari makan, Kang. Ya, biarlah aku melihatnya. Tapi kau jangan pergi kemana-mana ya, Kang. Aku takut sendirian. Anak buah bajing merah berjalan mengendap-endap, menghampiri rumpun semak belukar. Dia menengok kiri kanan sebentar. Tapi pada saat membalikkan punggungnya, sebuah bayangan muncul dari rumpun belukar, langsung menyergap. Anak buah bajing merah nampak terkejut sebentar. Kemudian tubuhnya bergoyang-goyang, dan akhirnya orang yang malang itu pun roboh binasa. Rakuti muncul dengan gagah perkasa sambil menggenggam tombak Patmayoni yang kembali basah oleh darah segar. Puja Larang mengkeret ketakutan. Dia tidak mungkin lari lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami pimpinan kelompok bajing merah itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.